Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawara, NPM 20 12 50 47. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi hadis maktu. Pertama, definisi tentang hadis maktu. Menurut bahasa, al-maktu berasal dari kata qata'a yang artinya yang diputuskan atau yang diputus. Hadis maktu menurut istilah adalah perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in atau orang yang di bawahnya, baik bersambung sanadnya atau tidak bersambung. Dengan kata lain, bahwa hadis maktu adalah perkataan, perbuatan, dan takrir tabi'in. Hadis semacam ini disebut dengan hadis maktu karena tidak ditemukan adanya qarinah atau kaitan yang menunjukkan bahwa hadis ini disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Contoh hadis maktu yang sahih sebagai berikut. Contoh hadis maktu yang sahih berikut ini adalah beberapa kutipan perkataannya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan muqaddimah Sahih Muslim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Anib Muhammad ibni Syirina qala inna hadza ilma dinun fanzuru amman tahuzuna dinakum. Artinya, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, sesungguhnya ilmu ini adalah din, maka lihatlah kalian dari siapa kalian mengambil ilmu din kalian. Atau riwayat Muslim dalam muqaddimah Sahih Muslim. Contoh hadis yang tidak sahih sebagai berikut. Di antara contoh hadis yang tidak sahih adalah ucapan yang dinisbatkan kepada Tawus, seorang tabi'i, bahwa surat As-Sajdah dan surat Al-Muluk memiliki kelebihan 70 kebaikan dibandingkan surat lain dalam Al-Quran. Dalam surah At-Tirmidzi disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Huraim ibni Syi'rin hadasana Fadilun an Laisi an Taus sin qala tabdulani ala kulli syurati fil Qur'ani bisab'ina hasanatan. Artinya, At-Tirmidzi menyatakan telah menceritakan kepada kami Huraim bin Mish'ar. Ia berkata, telah menceritakan kepada kami Fudail dan Laich dari Tawus. Ia berkata, kedua surat ini, As-Sajdah dan Al-Muluk, memiliki kelebihan dibandingkan surat lain dalam Al-Quran dengan 70 kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Alasan mengapa hadis tersebut tidak sahih, Syekh Albani menilai riwayat tersebut sebagai dhaif marfu, sehingga penisbatan ucapan itu kepada Tawus adalah tidak sahih atau tidak valid. Salah satu sebab kelemahan riwayat itu setidaknya karena perawi Laich bin Abi Sulaim yang ditinggalkan periwayatannya oleh Yahya Al-Qattan, Yahya bin Ma'in, Ibnu Mahdi, dan Ahmad bin Hambal Ad-Duafa wal Matrukin karya Ibnu Zawzi. Pembagian dan contoh hadis maktu sebagai berikut. 1. Pembagian dan contoh hadis maktu. A. Al-maktu al-qauli, yang berupa perkataan, seperti perkataan Hasan al-Basri tentang salat di belakang ahli bid'ah. Salatlah dan dialah yang menanggung bid'ahnya. B. Al-maktu al-fi'li, yang berupa perbuatan, seperti perkataan Ibrahim bin Muhammad al-Mumtashir, adalah masyruk membentangkan pembatas antara dia dan keluarganya dan menghadapi sholatnya, dan membiarkan mereka dengan dunia mereka. Kehujahan hadis maktu. Hadis maktu tidak dapat dijadikan hujah dalam hukum syara sekalipun sahih karena ia bukan yang datang dari Nabi. Ia hanya perkataan atau perbuatan sebagian orang atau salah seorang umat Islam. Kesimpulan, hadis maktu adalah perkataan dan perbuatan yang disandarkan kepada tabi'in atau orang yang di bawahnya, baik bersambung sanadnya atau tidak bersambung. Sekian
penjelasan dari saya. Terima kasih.